wabarakatuh. Kami dari SMA Islam Produk Nasyidin, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, mengikuti acara Lomba EJIS tahun 2026 dengan judul Upaya Peningkatan Karakter Murid melalui Kebiasaan Penerapan Sungguh-Sito di SMA Islam Produk Nasyidin Mojokerto. Latar belakang pengembangan inovasi sekolah. Era digitalisasi dan globalisasi saat ini membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan karakter siswa, terutama dalam hal kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati. Bahkan, sebagian besar dari siswa sekarang tidak bisa membedakan etika berbicara terhadap orang yang lebih tua dan temannya sendiri. Konsep subasita yang berasal dari kearifan lokal mengandung makna tutur kata yang baik, sopan, dan penuh etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Konsep pembiasaan subasita inilah kita ambil sebagai salah satu langkah untuk membentuk karakter siswa yang santun, beretika, dan berbudaya. Tujuan dan sasaran inovasi. Apa sih tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini? Yang pertama, harapannya bisa menanamkan nilai-nilai karakter positif kepada murid melalui pembiasaan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran murid dalam menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, menciptakan budaya sekolah yang beretika, harmonis, dan saling menghargai. Dan yang keempat adalah mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan karakter. Sedangkan sasarannya siapa saja yang masuk dalam sasaran ini? Yang pertama, seluruh murid yang ada di lingkungan SMA Islam Rodatul Nasyidin. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Serta yang ketiga adalah warga sekolah secara keseluruhan. Bagaimana mekanisme untuk melaksanakan kegiatan ini? Yang pertama, kita adakan sosialisasi program kepada guru, murid, dan orang tua. Berikutnya kita susun panduan penerapan subasita. Yang ketiga adalah kita integrasikan nilai subasita dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan yang keempat, kita lakukan untuk pembiasaan kegiatan di sekolah. Yang kelima, kita adakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Bagaimana aspek atau materi yang dikembangkan dalam inovasi ini? Ada 4 aspek yang dikembangkan dalam inovasi ini. Yang pertama adalah etika berkomunikasi, meliputi bagaimana mengucap salam yang benar, bagaimana menggunakan bahasa yang santun dan sesuai dengan tingkatan bahasa, terutama dalam bahasa Jawa adalah bahasa ngoko dan kromo. Aspek yang kedua adalah sikap hormat dan sopan, yaitu bagaimana menghormati guru dan orang tua dan bagaimana bersikap sopan kepada murid. Aspek yang ketiga adalah budaya sekolah positif, yaitu kita membiasakan budaya dengan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Aspek yang keempat yaitu integrasi dalam pembelajaran, yaitu kita integrasikan dalam pembelajaran melalui diskusi kelompok, melalui presentasi, sesuai dengan penggunaan bahasa yang benar dan baik sesuai dengan kaidah bahasa Jawa. Ketercapaian dan kendala dalam pelaksanaan inovasi. Ada indikator keberhasilannya. Yang pertama, meningkatnya tingkat sopan santun murid dalam berinteraksi. Yang kedua, berkurangnya perilaku tidak sopan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, terbentuknya budaya komunikasi yang positif di sekolah. Dan yang keempat adalah peningkatan kesadaran murid dalam menjaga etika berbicara. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah: satu, belum semua murid memahami konsep subasita secara mendalam. Yang kedua, kurangnya konsisten dalam penerapan program serta pengaruh lingkungan dari luar sekolah. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Siapa saja yang terlibat dalam program ini? Yang pertama ada komite sekolah, yaitu sebagai pendukung pelaksanaan program. Yang kedua adalah orang tua atau wali murid, di sini untuk membantu pembiasaan subasita di sekolah. Dan yang ketiga adalah masyarakat sebagai pendukung lingkungan sosial yang positif. Serta yang keempat adalah dinas pendidikan, di mana bisa memberikan pembinaan serta arahan program. Berikut metode yang kita gunakan beserta teknologi. Untuk metode yang kita gunakan yaitu melalui pembiasaan harian, keteladanan guru, penguatan dalam pembelajaran, dan penghargaan karakter. Teknologi yang akan kita gunakan melalui media digital, poster, dokumentasi melalui media sekolah, serta media sosial, publikasi kegiatan siswa dan hasil karya. Rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi. Pada program ini dirancang untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu kita buat perencanaan serta sosialisasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan, di mana kita menerapkan subasita ini dalam pembiasaan sehari-hari serta kegiatan yang ada di sekolah. Tahap yang ketiga adalah evaluasi, yaitu akan kita adakan melakukan monitoring setiap semester. Dan yang keempat adalah tahap pengembangan, di mana subasita ini akan kita lakukan integrasi dengan program pembiasaan budaya sekolah yang lainnya dalam jangka panjang. Dampak atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini. Maka, dampak atau hasil yang diharapkan antara lain: yang pertama, terbentuknya karakter murid yang santun dan beretika. Yang kedua, meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah hubungan harmonis antara murid, guru, dan warga sekolah. Yang keempat, bisa menguatkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan.